teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Hari ini kita akan diskusi ya seperti bulan-bulan sebelumnya. Hari ini materi kita cukup menarik teman-teman, gimana melakukan ads modal 10.000. Tapi di luar daripada itu saya akan sharing ke teman-teman. Ada beberapa hal teman-teman yang bisa teman-teman lakukan untuk teman-teman sekalian bisa mendapat mungkin kesempatan menjadi seorang fotografer, videografer, tapi ada runutannya nanti yang akan saya sampaikan. Baik teman-teman, kali ini saya akan memberikan cara memaksimalkan YouTube Ads modal 10.000. Nah, apa aja sih itu pemahaman tentang periklanan di YouTube? Mungkin kalau dulu kita kenal billboard, ataupun mungkin teman-teman kenal kayak era poster, brosur lah ya, segala macam. Mungkin sekarang juga ada, tapi itu sudah tidak begitu update lagi. Sebaiknya kita buat poster di Instagram gitu ya. Nah, jadi bagaimana pemahaman kita tentang periklanan di YouTube itu sendiri gitu ya? Apa sih itu periklanan YouTube ataupun YouTube Ads gitu ya? Kita kenalan sedikit. YouTube Ads adalah sebuah layanan YouTube yang digunakan untuk mempromosikan jasa. Banyak keunggulan yang dimiliki oleh YouTube Ads, antara lain adalah salah satunya bisa menentukan target audiens. Jadi teman-teman kalau beriklan, misalnya kita promosi brosur jual sepeda motor, apakah yang kita share di pinggir jalan itu benar-benar pengen beli motor? Belum tentu. Nah, beda halnya dengan kalau kita mempromosikan konten kita ataupun mempromosikan produk kita di YouTube Ads ataupun melalui Google Ads. Teman-teman bisa langsung mengacu kepada audiens yang kalian pilih gitu ya. Memang betul-betul mereka yang butuh motor, kalian iklan motor ya, mereka yang memilih, yang membutuhkan iklan tentang dunia motor dan lain sebagainya. Nah, tapi teman-teman juga mungkin kenal ya istilah advertiser, yaitu adalah pemasang iklan. Di era sekarang ini advertiser itu bukan hanya jadi sebuah company, teman-teman ya. Ini peluang teman-teman sekalian. Nah, karena belakangan ini jadi menarik, kenapa ingin saya bahas juga ke teman-teman sekalian. Kita masuk ke slide berikutnya dulu agar paham apa sih itu advertiser gitu ya. Secara garis besar, advertiser adalah sebuah perusahaan ataupun bisa disebut perorangan ya, teman-teman ya, yang bisa menyediakan dalam bentuk billboard hingga PPC yang mampu memberikan keuntungan bagi para pengguna dan jasanya. Tapi sekarang, dulu kita bisa lihat YouTube itu tidak ada, yang ada itu TV. Tapi di zaman sekarang kita bisa punya channel sendiri. Nah, begitu juga dengan status advertiser. Dulu mungkin company, teman-teman, tapi sekarang bisa perorangan. Saya ahli mengiklankan video di YouTube dan saya bisa menentukan target audiensnya, itu bisa jadi pekerjaan. Nah, teman-teman mungkin sebagian di sini nggak percaya ya, itu bisa dijadikan profesi ataupun pekerjaan. Nah, maka daripada itu, menjadi konten kreator itu adalah salah satu bidang yang tidak hanya bisa teman-teman jadikan sebagai konten kreator, nggak hanya dari situ cuannya, teman-teman. Maka daripada itu, saya sedikit memberikan apa saja sih potensi cuan kalau teman-teman jadi seorang konten kreator. Nah, ini yang paling penting. Nah, di sini apa sih skill yang diperlukan jika menjadi seorang advertiser? Salah satu skillnya itu adalah memahami copywriting, bisa membuat konsep iklan, basic design dan juga basic editing, dan bahkan menganalisis yang mana yang sesuai target gitu ya. Menganalisis melalui mana nih ya? Teman-teman melalui YouTube bisa, melalui YouTube channel klien kalian juga bisa, itu bisa strategi analisisnya dari situ. Tapi kita masuk dulu ke yang berikutnya. Ini dia teman-teman ya. Untuk menjadi seorang content creator itu peluangnya cukup besar. Nah, teman-teman mungkin content creator itu nggak hanya berfokus di YouTube. Mungkin ada teman-teman di sini yang suka kontennya di TikTok dan lain sebagainya juga boleh, ataupun di Instagram ataupun Facebook dan lain sebagainya. Di sini saya sudah buat skalanya, di mana teman-teman boleh berada di berbagai platform. Tapi fundamental menjadi seorang content creator itu bisa melahirkan apa ya, skill-skill baru yang bisa teman-teman tawarkan kepada audiens kalian ataupun mungkin lingkungan yang ada di sekitar teman-teman sekalian. Seperti Shopee Live, tahu ya, ataupun TikTok Live gitu ya. Tahu lah teman-teman. Nah, itu sekarang banyak banget kesempatan untuk mencari peluang pekerjaan. Jadi mereka memang mencari khusus untuk host live yang ada di TikTok, host live yang ada di Shopee, itu pekerjaan teman-teman. Tadi kita udah ngomongin advertiser, sekarang yang jadi host. Ternyata nggak hanya itu teman-teman. Teman-teman bisa mengelola channel YouTube kalian, teman-teman bisa menjadi sosok yang fokus bidang pekerjaannya itu adalah maintenance channel. Bagaimana channel itu beroperasi, bagaimana mengembangkan channel tersebut, dan bagaimana thumbnailnya, dan bagaimana proses mengedit kata kuncinya, keywordnya gitu ya. Nah, gimana caranya Kak agar mengkomersilkan ke-8 elemen ini dalam sebuah
website gitu ya. Nah ini nih kita masuk ke elemen ini. Jadi kalau buat teman-teman sekalian di sini, saya melihat potensi kawan-kawan sekalian tidak hanya sekedar bisa menjadi seorang content creator, kemampuan teman-teman itu bisa teman-teman tawarkan ya ke berbagai orang-orang kreatif mungkin yang ada di daerah teman-teman. Teman-teman harus tahu nih potensinya ada 8 elemen. Kenapa saya mulai dari situ? Karena akan percuma teman-teman. Apa yang teman-teman iklankan kan butuh nih ya konten ataupun butuh sesuatu hal yang ditawarkan kalau kita mau beriklan melalui YouTube. Nah, itulah maka di awal saya membahas dunia tentang konten creator dan 8 hal ini teman-teman bisa tawarkan dan mungkin bisa dibuatkan videonya bahkan di YouTube lalu dilakukan ads ataupun dipromosikan. Itu teman-teman. Kedua, manfaat beriklan di YouTube ada apa saja sih Kak? Gitu ya. Lanjut kita jelaskan dulu sedikit ya. Nah, kerennya teman-teman, setelah teman-teman punya produk tadi, bisnis usaha teman-teman, teman-teman harus tahu bahwa menargetkan iklan di YouTube itu tersedia, di mana teman-teman bisa menyesuaikan. Misalnya jasa kita tadi adalah jasa kreatif gitu ya. Kata kuncinya adalah kata kunci tentang dunia kreatif. Ataupun di sini kalau kata kunci dijelaskan adalah kata kunci itu adalah kata-kata ataupun frasa yang relevan dengan produk dan layanan kamu. Berarti kalau teman-teman jual jasa kreatif, ya udah jual jasa di bidang kreatif yang relevan dengan konten kamu. Jadi kalau iklan 10.000 ya cukup teman-teman. Tapi segmented, terbatas hanya di daerah teman-teman masing-masing. Nah, lokasinya juga bisa disediakan. Usianya bahkan juga bisa. Kalau kita lihat nih, genre usia yang membutuhkan wedding, ya pasti orang-orang yang mau menikah dong. Jangan dipromosikan ke usia 50 tahun. Pasti itu orang tuanya yang bakal lihat. Tapi biasanya orang tuanya itu seleranya kurang menarik, maka daripada itu harus sesuai, terfokus teman-teman ya. Ini maka perlu daripada itu adalah rentan usia dan juga bahasa. Tidak hanya itu, hari dan waktu dan juga frekuensi. Menampilkan iklan Anda selama jam atau hari tertentu, menentukan frekuensi kemunculan iklan Anda. Nah ini juga penting, di mana teman-teman mungkin di hari apa sih teman-teman sadar bahwa mereka ini lagi enjoy santai gitu, mungkin di weekend ya. Begitu juga dengan perangkat, apakah mereka menggunakan laptop? Saya rasa tidak ya. Anak zaman sekarang ataupun zilenial ataupun Gen Z itu cenderung mereka menggunakan handphone mereka. Maka daripada itu jangan iklankan melalui tools laptop, melainkan hanya menggunakan handphone. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa paham bahwa kalau kita mau beriklan segmented, tergantung usia, tergantung lokasi, tergantung waktu gitu ya. Teman-teman bisa mulai dari harga Rp10.000. Bahkan teman-teman dimudahkan jika ingin membayar untuk proses beriklan itu bisa melalui kartu kredit, mulai dari ATM dan bahkan dompet digital juga bisa teman-teman gunakan seperti OVO, GoPay dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya itu kawan-kawan. Setelah teman-teman beriklan, misalnya iklan 10.000 nih, teman-teman bisa mengukur worth it nggak sih iklan 10.000 saya ini dengan lokasi yang saya batasin, dengan usia yang saya batasin. Nah, di sini bisa diukur teman-teman. Di mana teman-teman bisa mengukur apakah berhasil iklan yang sudah teman-teman tawarkan, ataupun teman-teman bisa melihat berapa banyak website Anda dikunjungi, ataupun mungkin kalau teman-teman menyediakan nomor telepon, teman-teman bisa melihat berapa banyak WhatsApp yang sudah masuk gitu teman-teman, bisa teman-teman lihat ya. Nah, lalu kita juga bisa melihat di sini, kita juga bisa di poin keempat bisa mengelola campaign kita. Google Ads juga menawarkan beberapa alat dan juga mengelola, memantau secara mudah ya teman-teman ya. Seperti ada tools yang disediakan oleh Google Ads yang bisa memantau, seperti MCC merupakan alat canggih yang dapat menghemat atau menghemat waktu Anda gitu ya. Alat ini bisa memungkinkan untuk melihat, mengelola semua akun Google secara mudah dari satu lokasi. Nah ini nih potensi yang mau jadi advertiser. Teman-teman punya klien banyak nih gitu ya. Misalnya ada 10 klien yang ingin teman-teman iklankan channel YouTube-nya gitu ya. Nah, teman-teman cukup punya satu alat namanya MCC. Dengan alat ini teman-teman bisa mengukur apakah sudah worth it iklan yang teman-teman lakukan di channel A, channel B, channel C. Nah, alat-alat seperti ini disediakan oleh Google Ads. Berikutnya kita memulai channel gitu ya. Memulai channel tentunya. Dengan memulai channel, teman-teman pasti sudah masing-masing punya channel YouTube. Tidak perlu saya bahas lagi, membangun channel YouTube Anda dengan serius tentunya. Nah ini dia, komersil ya teman-teman ya. Kalau udah mau jadi channel YouTube yang komersil tentunya seperti Supermi Indofood inilah channelnya maksimalnya lah ya. Nah ini tentunya teman-teman, tugas teman-teman kalau udah mau jadi dimanfaatkan YouTube-nya ke arah yang lebih signifikan,
temukan penggemar bisnis teman-teman. Nah, tentunya itu target market untuk next agency dan teman-teman lah ya. Tampilkan penawaran bisnis teman-teman, disediakan harganya di situ, jangkau audiens yang aktif tentunya. Selain mungkin YouTube, bisa target audiensnya itu yang ada di IG. Baik, buat channel yang unik seperti saya sebutkan tadi, pastikan teman-teman harus memiliki, kalau udah mau ke bentuk agency ataupun usaha, tentunya teman-teman harus komersil, buat yang seunik mungkin agar lebih menarik. Kalau bisa tampil berbeda, baik itu dari gambar banner, baik itu daripada video unggulan kalian, itu harus disediakan, dan lain sebagainya itu harus ditentukan gitu ya. Karena kan kalau teman-teman lihat video unggulan tersedia ya di YouTube, ketika kita klik channel YouTube ada biasanya video unggulan. Nah, kalau bisa itu menyertakan video tentang usaha teman-teman. Nah, kita bisa dilihat di sini teman-teman untuk inspirasi gitu ya. Di mana kita bisa melihat inspirasi agar channel kita itu lebih komersil. Kamu pasti punya satu channel yang kamu rasa, oh ini bagus banget nih. Mungkin kamu adopsi, mungkin bisa lihat channelnya Chandra Liao mungkin ya untuk thumbnailnya, atau mungkin pembuatan headernya melihat channelnya Pak Gita Wirjawan misalnya. Nah, itu bisa teman-teman adopsi ya teman-teman ya, agar teman-teman mungkin yang kalau bahasa sekarang itu channelnya itu saya Mas Hudni kan beda ya untuk niche kontennya ataupun jenis kontennya. Maka daripada itu Mas Hudni harus cari niche ataupun jenis konten yang mirip dengan Mas Hudni dan dibuatin header ataupun thumbnail yang mirip-mirip gitu. Itu ya. Apa saja sih yang perlu kita buat untuk strategi membuat iklan? Pertama, teman-teman harus bisa menceritakan. Maka daripada itu dirunut ya. Dengan tingkat keterampilan apapun Anda dapat membuat iklan di YouTube yang membuat bisnis Anda tampil menarik. Nah, ini dia strateginya teman-teman ya. Cara membuat iklan kalau teman-teman nanti ingin mempromosikan brand agensinya teman-teman itu ya. Nah, tarik audiens kalian. Nah, lalu ciptakan sebuah brand. Nah, itu tadi yang saya perlu sampaikan. Misal nih, Mas Hudni, Mas Anto, ataupun mungkin teman-teman lainnya ya, udah punya brandnya kan? Udah punya brandnya. Teman-teman cari masalahnya mereka yang di daerahnya Mas Hudni. Misalnya, kalian butuh fotografi harga terjangkau, kalian butuh advertiser untuk mengiklankan video kalian, kalian masih bingung untuk membuat viewers kalian banyak, solusinya ada di saya, Hudni Channel gitu ya. Nah, maka daripada itu harus menciptakan mereknya. Mereknya apa? Hudni Channel. Nah, di mana mereka bisa menghubungi Mas Hudni? Melalui youtube.com/hudni ataupun mungkin melalui WhatsApp ataupun website yang kami sediakan. Nah, itu perlu yang di sini arahkan. Nah, kurang lebih seperti ini contohnya ya. Seperti video kemarin Mas Hudni sebelum mungkin OVOY berlangsung, kami membuatkan satu video yaitu adalah strateginya. Cara membuat materi PD di depan kamera, cuan dari YouTube, dan cara viral. Nah, itu kami buat untuk strategi menariknya, lalu ciptakan mereknya gitu ya. Gerakan One Village, One YouTuber. Kalau Mas Hudni mungkin Hudni kreatif, mungkin ya. Hubungkan ya, apa yang mereka bisa dapatkan gitu ya. 6 kelas gratis, menambah wawasan ilmu, serta ikut kompetisi. Itu yang bisa dihubungkan untuk mereka. Mungkin Mas Hudni untuk memudahkan agar video kalian banyak ditonton gitu ya. Lalu berikutnya arahkan kemana? Daftar di ovoy.getty.id. Nah, Mas Hudni mungkin melalui websitenya Mas Hudni. Misalnya ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ataupun mungkin saya putarkan video ini aja agar teman-teman paham ya. Kita cari masalahnya, kita kasih solusinya, kita kasih wadah tempatnya, dan di mana mereka harus bisa menemukan kita. Itu perlu teman-teman cantumkan. Saya putar videonya dulu ya. Mau PD di depan kamera atau konten kamu jadi viral dan bahkan cuan dari YouTube? Emang ada yang kayak gitu? Ikuti 6 kelas menjadi YouTuber gratis. One Village, One YouTuber. Daftar sekarang. Oke. Menyiapkan campaign iklan kalian ya teman-teman ya. Apa saja yang perlu disiapkan? Ya ini teman-teman ya. Membuat dan menjalankan iklan. Setelah membuat video, artinya Anda sudah siap membuat campaign dan mendapatkan hasil. Temukan orang yang ingin dijangkau, pilih format iklan yang sesuai dengan sasaran Anda dan tentukan jumlah yang ingin dibelanjakan. Kalau tadi kita modal 10.000, ditentukan dari awal ya. Nah, ini dia teman-teman, format iklan yang tepat untuk sasaran teman-teman. Baik itu kesadaran, pertimbangan, dan tindakan. Nah, teman-teman biasanya kalau teman-teman mau beriklan, mereka itu nggak langsung beli. Mereka itu nggak langsung klik. Maka daripada itu, teman-teman kalau bisa buat tiga iklan gitu ya, yang membuat mereka paham gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tersedia
lewati iklan itu biasanya meningkatkan pertimbangan mereka. Jadi jenis iklan seperti itu adalah meningkatkan pertimbangan mereka akan produk yang kalian tawarkan. Lalu kalau teman-teman perhatikan ya, menginspirasi tindakannya mereka. Nah, biasanya mereka itu akan muncul teman-teman. Di situ sekalian ada muncul pesan langsung ataupun pesan sekarang. Nah, hal itu jenis iklannya beda-beda dan YouTube menyediakan space itu kawan-kawan. Jadi kalau teman-teman lihat YouTube Ads itu lahir bukan hanya karena ya udah beriklan tok gitu ya, tapi ada ruangnya buat mereka itu percaya ataupun melihat konten kalian ataupun melihat jasa kalian. Lalu ada juga space di mana mereka mempertimbangkan dan mereka punya wadah juga ataupun punya jenis iklan di mana mereka bisa pesan langsung jasa yang teman-teman tawarkan. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya bahas. Kalau lebih jauh mungkin kurang lebih materinya yang paling penting menurut saya ini. Terima kasih banyak kawan-kawan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.